Surabaya, kota yang dikenal akan sejarahnya. Ladies and gentlemen, welcome to Kampung Peneleh, where history whispers through every alley. Pernahkah kamu berjalan di tempat yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu? Disinilah jejak para tokoh besar Indonesia tersimpan di balik dinding-dinding tua dan lorong-lorong sempit yang penuh cerita. This is not just a kampung, it's a time capsule, a hidden legacy waiting to be uncovered. So, are you ready to step into history, guys? Let's dive in. Destinasi pertama, Museum Kelahiran Bung Karno. Halo teman-teman semua, di sini saya lagi berada di Rumah Soekarno. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang rumah ini. Museum Rumah Kelahiran Bung Karno di Surabaya, tentang perjalanan hidup Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama di Indonesia. Soekarno lahir di Rumah Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Rumah tersebut merupakan rumah sewa bangunan Cagar Budaya tahun 2013. Rumah lahir Bung Karno merupakan tempat di mana keteguhan tekad memperjuangkan cinta dan cita-cita, membuat satu keluarga mampu melampau berbagai rintangan hidup hingga melahirkan sang proklamator Republik Indonesia. Di sini kita bisa melihat dan duduk di situ dengan melihat perjalanan hidup Soekarno yang berbagai dalam 3 fase. Di fase dari saat kelahirannya hingga perjalanannya yang mengantarkan dia menjadi Bapak Proklamasi Indonesia. Saat kita duduk di sini, otomatis animasi tentang perjalanan Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno, akan berjalan dengan sendirinya. Nah, seru dan bermanfaat bukan teman-teman? Kita bisa mengetahui tentang sejarah Bapak Proklamator Indonesia kita dengan animasi-animasi elektronik yang begitu variatif. Eits, ingat ya teman-teman, di Kampung Peneleh ini tidak hanya menyimpan satu sejarah saja, banyak sekali sejarah yang ada di kampung ini. Selanjutnya, destinasi kedua, Sumur Jobong. Halo teman-teman semuanya, kali ini bersama aku Amanda akan mengajak kalian mengenali sejarah tentang Sumur Jobong di Kampung Peneleh. Sumur Jobong merupakan peninggalan bersejarah yang diyakini berasal dari zaman Majapahit. Berarti udah lama banget ya teman-teman. Sumur ini berbentuk unik karena menggunakan teknik jobong, yaitu susunan batu bata tanpa semen yang tetap kokoh hingga sekarang. Di sekitarnya ditemukan batu bata kuno berukuran besar dan fragmen tulang yang diduga berasal dari pemukiman atau aktivitas masyarakat zaman dahulu. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa Kampung Peneleh pernah menjadi kawasan penting di masa lalu. Hingga kini, sumur dan artefak di sekitarnya dijaga sebagai bagian dari warisan cagar budaya Surabaya. Selanjutnya, destinasi ketiga, Makam Belanda Peneleh. Sekarang kita berada di Makam Eropa Peneleh yang merupakan salah satu pemakaman bersejarah di Surabaya, Jawa Timur. Pemakaman ini merupakan salah satu pemakaman tertua di Indonesia yang diperuntukkan bagi orang-orang Eropa, terutama Belanda, sejak masa kolonial. Sejarahnya, makam ini dibangun sekitar abad ke-19. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sebelumnya warga Eropa di Surabaya biasanya dimakamkan di sekitar gereja. Tetapi karena jumlah penduduk Eropa semakin meningkat, dibutuhkan tempat pemakaman khusus. Maka pemakaman Peneleh didirikan sebagai pemakaman umum bagi warga Eropa yang tinggal di Surabaya. Oke, sekarang ada tokoh penting yang dimakamkan di sini. Banyak tokoh penting pada masa kolonial dimakamkan, termasuk pejabat pemerintah Hindia Belanda, pengusaha serta orang-orang berpengaruh di Surabaya. Salah satu tokoh yang dimakamkan di Peneleh adalah J.R. Sutomo, pendiri Buku Utama, meskipun ia bukan orang Eropa. Selanjutnya, destinasi keempat, Cafe Loji Besar.
Oke teman-teman, kali ini kita berada di Cafe Loji Besar. Cafe Loji Besar adalah salah satu tempat makan dan nongkrong yang terkenal di kota Surabaya. Nama Loji Besar sendiri merujuk pada sebuah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan penginapan atau tempat persinggahan bagi pelancong. Seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut bertransformasi menjadi sebuah kafe yang menyajikan makanan dan minuman serta suasana yang nyaman untuk pengunjung. Kafe ini dikenal karena nuansa klasik dan tradisional yang diusung dari desain interior dan bangunan aslinya yang terinspirasi dari gaya arsitektur kolonial. Kombinasi antara elemen sejarah dan konsep kafe modern menjadikannya tempat yang populer bagi warga Surabaya maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana santai sambil mencicipi berbagai hidangan. Selanjutnya, destinasi kelima, Langgar Dukur Kayu. Nah, selanjutnya adalah kita berada di Langgar Dukur Kayu. Langgar Dukur Kayu adalah sebuah tempat ibadah kecil atau musala yang terkenal di Surabaya, Indonesia. Langgar adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut musala atau tempat ibadah yang lebih kecil daripada masjid, yang biasanya digunakan untuk salat dan kegiatan keagamaan lainnya oleh umat muslim di sekitar lingkungan tersebut. Langgar Dukur Kayu merujuk pada nama daerah atau lokasi di mana langgar ini berada. Langgar Dukur Kayu mungkin menjadi tempat ibadah yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar dengan tradisi atau kegiatan keagamaan yang khas di sana. Yang terakhir, destinasi keenam, Museum Hos Cokro Aminoto. Nah, ini adalah destinasi terakhir kita yang ada di Museum Cokro Aminoto, Jalan Peneleh, Gang 7, nomor 9, Surabaya. Nah, penasaran nggak sih? Ikutin kesukaan kita sekarang. Tempat ini merupakan kediaman Hoste Cokro Aminoto, pemimpin Serikat Islam atau SI, dan menjadi figur penting penggerakan anti kolonial sampai kematiannya. Ia lahir di Bakur, Madiun, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882. Putra bangsawan Surakarta dari Raden Mas Tejok Rameseno, dia adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Serikat Daring pertama SI di Surabaya, 26 Januari 1913. Sukses dihadiri 15 cabang SI, 13 diantaranya mewakili 80.000 anggota. Rapat tersebut bertempat di stasiun. Hadir pada rapat itu pengurus besar SI, pendiri SI Haji Saman Budi, dan utusan-utusan dari daerah Semarang, Kudus, Malang, Sepanjang, Madiun, Ngawi, Jombang, Parakan, Salah, Bangil, Sidoarjo, Surabaya. Tujuan Hoste Cokro Aminoto mengubah Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam yang bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Di kamar inilah Soekarno belajar pidato meniru gaya pidato Cokro Aminoto. Soekarno memang rajin mengamati teknis orasi ketua Sarekat Islam itu. Ia sangat terkesan melihat Bapak Kosnya berpidato di depan ribuan pendukung Sarekat Islam. Pidatonya yang menggelegar sanggup membangkitkan semangat nasionalisme para pengikutnya. Pakaian yang dikenakan Cokro Aminoto ketika berbicara di Kongres, bagian kepala menggunakan belangkon Jogja, baju bagian atas menggunakan beskap Jogja, dan bagian bawah menggunakan jarik motif parang kusuma cap grodo. Tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung video. Inilah destinasi penutup Jembatan Peneleh. Nah, itu tadi perjalanan kita menyusuri sejarah Kampung Peneleh. Dari bangunan bersejarah sampai kisah-kisah inspiratif yang mungkin belum banyak kita tahu. Semoga ini bisa membuka wawasan kita bahwa sejarah bukan sekedar cerita lama, tapi juga pelajaran berharga untuk masa depan. Seperti kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terus belajar, terus penasaran, dan jadilah generasi yang menghargai warisan bangsa. Itu aja vlog dari kita.
semua, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.